Maka Julius bilang, wah sang debater si Rudi Waklabu sudah mempersiapkan yang muridnya. Semua orang menyaksikan. Dan mereka sekarang gemetar. Tunggu nanti saya perkenalkan lagi murid saya yang lain. Tambah gemetar. Andai kata ada orang yang bisa menyerap cara pikirnya sang debater. Anak Batak sudah mulai. Cuman satu yang harus kuingatkan sama anak Batak itu. Ingat jurus Tai Chi. Boleh kau menggebu-gebu anak Batak, boleh. Tapi yang tadi malam yang kau lakukan itu sangat riskan. Semoga nggak ada yang punya rekaman dia tadi malam ya. Tapi menurutku pasti sudah direkam. Hati tersiksa, tapi mulut ketawa juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu tiga? Ya umatnya pada pipis di celana, sahabat. Iya, selamat datang kembali di channel Bam Tri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang sekarang sedang pipis di celana. Ya, sahabat semuanya, ternyata kasus si anak kata ini berdampak kepada yang lain ya, terutama kepada si Waklabu. Siapa lagi kalau bukan Rudi Yohanes sang debacoter. Jadi si sang debacoter ini akhir-akhir ini hidupnya tak tenang, tidur pun tak sleeping dia sekarang ya, karena anak muridnya sendiri, ini anak muridnya langsung ya, yang ketangkap menghina Islam atau menista agama di Indonesia ini. Nah, jelas ini sudah melanggar hukum ya, penistaan. Nah, ternyata di balik penistaan itu ada dalangnya, sahabat, atau ada gurunya yang mengajarkan ini kepada muridnya. Dan siapa gurunya itu? Adalah sang Rudi Yohanes. Itu bukan kata saya, sahabat ya. Bukan kata saya, bukan kata umat Islam, tapi itu pengakuan sendiri dari mulutnya sang debacoter ini. Nah, itu makanya jadi orang jangan bacot ya, sehingga mudah sekali mencari data gitu ya. Siapa dalang dari semua ini? Siapa guru dari sang penista ini, anak kata ini? Ya dia sendiri yang ngomong, saya gurunya katanya. Nah, berikut videonya, sahabat. Semua orang menyaksikan. Dan mereka sekarang gemetar. Tunggu nanti saya perkenalkan lagi murid saya yang lain. Tambah gemetar. Andai kata ada orang yang bisa menyerap cara pikirnya sang debater. Anak Batak sudah mulai. Cuman satu yang harus kuingatkan sama anak Batak itu. Ingat jurus Tai Chi. Boleh kau menggebu-gebu anak Batak, boleh. Tapi yang tadi malam yang kau lakukan itu sangat riskan. Semoga nggak ada yang punya rekaman dia tadi malam ya. Tapi menurutku pasti sudah direkam. Ya. Makanya marah-marah si Julius, kita nunggu-nunggu selesai, baru kita ini, aduh sudahlah, isi kepala kau hanya mencelakai orang. Kalau kalian memang hebat, hadapilah berdebat. Jangan hanya mau mencelakai orang. Tiru kayak kami, tidak ada lapor-lapor polisi, kami hadapi kalian debat. Mari kita buktikan, dalil lawan dalil. Buat apa kita lapor polisi, seolah-olah Tuhan kita nggak punya kuasa, seolah-olah polisi lebih berkuasa dari Tuhan kita, seolah-olah Tuhan kita lemah, polisi kuat. Yang benar aja. Kalau memang Tuhan kau kuat, ya lapor kepada Tuhanmu. Doakanlah kami ini biar diazab Tuhanmu. Kalau benar Tuhan kalian punya daya azab. Pertanyaannya sekarang, ada nggak daya azabnya? Kan itu. Kalau Tuhan orang Kristen ya tenang saja. Kapun doang. Nah, jadi ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari apa yang diutarakan oleh sang debacoter ini. Yang pertama, bahwa dia secara tidak langsung mengakui anak Batak itu adalah hasil didikan dia, gitu ya. Dia yang mengajarkan bagaimana berdebat. Ya, tentunya sekarang si anak Batak itu atau anak kata itu menista. Artinya dia juga yang mengajarkan, gitu ya. Ya, nanti kita ungkap juga lah bahwa si gurunya ini dulu juga pernah bermasalah, sahabat. Tahun 2011. Bukan kata saya, kata gurunya sendiri ya, kata bacotnya itu sendiri. Astaga.
Nanti kita ungkap. Itu yang pertama. Secara tidak langsung dia mengakui bahwa sang anak kata itu adalah muridnya. Karena katanya dengan muridnya yang satu ini umat Islam pada gemetar katanya. Dan dia sudah siapkan murid-muridnya yang lain. Nah, dengar itu. Nah, Pak Polisi, dengarkan kalimat yang keluar dari mulut sang debacoter ini. Dia akan melahirkan generasi-generasi atau murid-murid yang lain. Artinya dia akan melahirkan orang-orang yang juga akan berpotensi melakukan hal yang sama, yaitu penistaan untuk kekacauan di negara ini, ya. Nah, dia bersembunyi di balik kata debat. Kalau kalian memang hebat, ada apilah berdebat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kelihatan sangat takut, sahabat, ya. Dia orang Oten ini memang sebetulnya mentalnya itu mental kerupuk, ya. Dia gurihnya ketika kering saja, ketika disiram dengan air langsung loyo dia, sama kayak barangnya si Udin gitu. Astaga. Nggak bisa berdiri. Ketika dia ngomong sendiri, monoton, itu koar-koar, seolah-olah dunia ini milik dia, yang lain numpang gitu. Nah, tapi ketika dilawan, nah dia langsung loyo, sahabat. Jadi kalau memang benar yang disampaikan oleh sang debacoter dan murid-muridnya ini, harusnya dia kan tidak gentar, tidak takut, tidak mewek kan ketika dilaporkan ke polisi. Kalau memang benar, ya tandanya dia kan salah, makanya dia mewek. Dikit-dikit lapor, lapor kok dikit-dikit. Nah, ini juga yang disampaikan oleh gurunya ini. Ngapain main lapor katanya? Kalau memang kita ini benar, kayak nggak punya Tuhan aja, kayak polisi itu lebih berkuasa daripada Tuhan. Ini kalimat apa ini? Ya kalau saya menerjemahkannya, ini adalah kalimat orang yang sedang mewek atau orang yang sedang pipis di celana, sahabat. Astaga. Ketakutan, ya. Itu yang kedua yang bisa kita ambil, ya, yang kita kutip dari kalimat yang keluar dari mulutnya itu. Yang ketiga, dia merendahkan kemahakuasaan Tuhan. Ya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala gitu, ya. Katanya tadi kalau memang Tuhan kalian itu berkuasa hebat, ngapain harus lapor polisi? Nggak bisakah Tuhan kalian itu mengazab sendiri katanya? Azab dong kita ini katanya. Dia lupa, sahabat, bahwa hari ini dia sedang diazab gitu, ya. Diazab pikirannya, diazab mentalnya. Tambah satu lagi, saya tahunya si sang debacoter ini dia sedang sakit, yang hari ini masih belum sembuh, sahabat. Dia lupa bahwa itu adalah salah satu bagian dari azab. Nah, ya, coba dengar dia kalau ngomong. Ya kawan-kawan. Ya, aduh, sudahlah. Buat apa kita? Ya. Itu adalah salah satu azab yang sedang dia timpa hari ini. Dia lupa gitu, ya. Nah, itu yang bisa kita ambil. Nah, tadi janji saya akan tunjukkan bahwa sang debacoter ini bukan orang baik atau bukan orang benar, sahabat. Buktinya apa? Buktinya tahun 2011 dia pernah punya masalah juga, ya. Dan disuruh minta maaf, dia tidak mau. Nah, berikut pengakuannya. Sang debater mempunyai prinsip. Saya sudah menentukan pilihan sebagai pendebat, maka saya sudah mengabdikan 100% hidup saya kepada dunia debat. Dan saya sudah siap menerima risiko apapun. Dan ingat, sang debater tidak akan pernah mau minta maaf, kecuali salah menafsir kitab suci. Itu sudah tekad saya dari dulu. Tahun 2011 saya sering diancam mati, disuruh minta maaf. Tahu kalian apa yang ku bilang? Bapak kau suruh sini, mama kau biar minta maaf aku. Aku nakal. Memang aku nggak mau. Kau tempelkan pistol di sini pun saya nggak minta maaf. Waktu kasus besar 2011 tidak ada pernah kalian dengar minta maaf dari sang debater. Nggak akan bakalan ada itu. Nggak ada. Paham ya kawan-kawan yang? Itu sudah pilihan hidup. Ya kalau mereka bilang saya menghujat segala macam, kan itu derita mereka. Karena mereka aja yang merasa-merasa. Ya, jelas ya sahabat, keluar sendiri dari mulut si sang debacoter ini bahwa dia ini dulu pernah buat kasus juga. Bahkan saking hebatnya kasus itu, saking besarnya kasus itu, dia sempat diancam dibunuh gitu. Dan saya yakin ini betul-betul kasusnya besar. Karena tidak mungkin orang Islam mengancam membunuh tanpa alasan. Seperti yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya dalam surah Al-Isra ayat 33. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Saya yakin betul
kasus yang disebutkan oleh si sang debacoter tadi pada tahun 2011 itu, ini adalah kasus yang besar yang menyebabkan umat Islam pada waktu itu mengancam dia untuk membunuhnya. Tapi sebelum diancam, dia disuruh minta maaf. Nah, udah jelas besar masalahnya, nih orang tidak mau minta maaf. Nah, artinya ini bisa dijadikan alat bukti, ya, rekam jejak yang keluar dari mulutnya ini oleh pihak kepolisian, bahwa nih orang tidak benar, sahabat. Dia mengakui ada kasus yang melibatkan dirinya dengan umat Islam, dan dia katakan kasus itu besar, disuruh minta maaf, dia tidak mau. Dan hari ini dia masih melakukan hal yang sama, ya. Bahkan dia mendidik orang-orang untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Salah satunya penistaan agama. Ini bisa dijadikan alat bukti, ya sahabat. Ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya sendiri, bukan dari orang lain. Nah, itulah sebabnya saya katakan si Wak Labu sang debacoter ini sejak kasusnya anak kata, hidupnya tidak tenang. Makan tak enak, tidur pun tak sleeping dia, ya. Oke, sahabat semuanya, demikian video resah ini. Sampai jumpa di video yang lebih resah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sering datang, intip-intip konten abang, suka lihat kesaksian yang sangat membanggakan. Pernah aku nonton, ada pendeta suka bohong, ada juga yang omong kosong, menghujat Islam seenak udel, sampai kudoakan udelnya bolong. Ya Rib, burung duri si burung galau terbang tinggi bagai layangan. Abang Bamtri emang rupawan, karena itu banyak banget yang sayang. Odong-odong di jalan raya, berhentinya di lampu merah. Emang pernah dong, banyak bohongnya, bener abang, harus dibikin terang. Ini parah nih.